Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan konsep bridging dan wireless access list. Dan untuk konsep bridgingnya akan dijelaskan oleh Mardika dan Arif. Dan untuk akses wirelessnya akan dijelaskan dengan saya sendiri dan Jajang dan juga Ferdiansah. Oke, halo semua. Perkenalkan, nama saya Mardika Fastia dengan NIM 17220402. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi konsep bridging di Mikrotik dengan menggunakan software atau aplikasi Winbox. Nah, di sini untuk disclaimer, untuk firewall kita disablekan ya, dan untuk Ethernet yang di-enablekan hanya untuk ke Winbox, yaitu Ethernet 3 kalau di sini. Setelah kita setting, kemudian kita masuk ke Winbox-nya yaitu dengan klik MAC address-nya. Kemudian connect untuk masuk. Nah, disinilah tampilan awal Winbox. Ada banyak-banyak tools. Kita langsung saja ke tools-nya Bridge. Nah, di sini kita akan membuat baru bridge dengan ke tab bridge, kemudian tambah baru yaitu dengan simbol plus ya untuk menambahkan baru. Untuk nama terserah bisa disesuaikan. Di sini kita menamai dengan kelompok kita sendiri yaitu bridge kelompok 2. Setelah itu kita bisa apply dan oke. Nah, sini sudah terbuat satu bridge untuk di sini kita menggunakan dua laptop ya. Jadi ini bridge pertama untuk laptop pertama. Kemudian kita buat ports-nya, kita tambahkan. Untuk interface bisa dilihat sesuai dengan header yang kita sambungkan ke router. Untuk laptop pertama kita menggunakan header 2 dan bridge-nya menggunakan bridge yang kita sudah buat tadi yaitu bridge kelompok 2. Apply, kemudian oke. Nah, reload sebentar. Nah, oke saja ya. Ini sudah terbuat bridge untuk laptop 1, kemudian kita akan membuat lagi bridge untuk laptop yang kedua. Kita buat baru lagi. Nah, untuk laptop 2 kita menggunakan header 3 untuk ke routernya. Nah, untuk bridge-nya sama, menggunakan bridge kelompok 2. Apply, kemudian oke. Nah, di sini kita sudah terbuat dua bridge untuk masing-masing laptop. Kemudian kita akan setting IP ke tools IP, kemudian address. Kita tambahkan IP-nya. Di sini kita setting IP untuk si routernya ya, atau untuk bridge-nya. Yaitu kita buat 192.168.200.1/24. Untuk interface-nya kita pilih bridge yang kita buat tadi yaitu bridge kelompok 2. Kemudian apply dan oke. Untuk network sudah otomatis terisi ya.
Nah, kemudian untuk setting IP di desktop akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Saudara Andika. Perkenalkan nama saya Arif Faraudin dengan NIM 17220114. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Saudara Andika. Oke, di sini kita masuk ke network and internet sharing, terus ke change adaptive setting. Nah, itu. Dan di sini kan kita menggunakan network 3. Oke, kita ke bagian properties. Nah, di sini kita akan menyeting IP untuk untuk settingan untuk kita menggunakan saat. Nah, di sini kan menggunakan IP bridge-nya. Oke, di situ kan IP bridge-nya 192.168.200.00. Dan di sini kita ketik aja 192.168.200 titik 3 untuk komputer kita. Untuk subnet, untuk gateway-nya kita bisa lihat 192.168.200.1. Oke, untuk gateway-nya. Nah, di situ yang tadi kita setting IP-nya. Oke, langsung aja kita close. Dan selanjutnya untuk ini kita akan men kita akan mencoba mengetes jaringan yang kita setting tadi. Untuk tesnya kita menggunakan command prompt atau CMD yang biasa kita gunakan. Ketik command prompt dan masuk ke administrator. Terus kita ketik ping angkanya 192.168.201. Di sini kita akan mengkoneksikan ke ke routing kita. Apakah kita sudah terhubung atau belum? Nah, kita coba. Nah, di sini eh, terhubung ya dalam karena replay from-nya terkoneksi. Sudah terkoneksi ya. Sambil menunggu ini. Nah, kita bagaimana kita kalau kita mengetik IP yang tidak ada di dalam selain komputer kita. Contohnya nih, kita ketik 192.168.200.4. Nah, setelah kita coba, nah tampilannya akan
menunjukkan destinasi host unclarable. Nah, di sini kenapa? Karena di sini alamat yang kita ketik IP-nya tidak ada sama sekali. Nah, kalau kita ketik yang sebaiknya kita ketik 192.168.5. Nah, ini terkoneksi. Karena apa? Karena di laptop kita salah satu ada yang untuk yang 4 tadi karena tidak terhubung, karena di situ tidak ada yang alamat yang terhubung ke komputer atau laptop. Jadi koneksinya tidak jalan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih untuk yang sudah nonton video tutorial cara menghubungkan bridge antar komputer atau laptop. Video. Oke, untuk pertama kita ke interface dan di sini untuk WLAN-nya kita aktifkan dulu. Di sini kita WLAN satunya kita ubah untuk name-nya bebas sesuai keinginan. Di sini kita memasukkan name-nya WiFi Anto. Dan kita lanjut ke menu wireless. Di sini kita apply dulu, lalu oke. Di sini kita klik untuk WiFi-nya, kita langsung lanjut ke menu wireless. Di sini kita modenya AP Bridge dan SSID-nya nanti bisa diganti sesuai keinginan. Di sini frekuensinya kita bikin auto dan SSID-nya kita ganti sesuai keinginan kita. Di sini dimasukkan WiFi Anto. Kita ke menu Advanced Mode. Kita scroll ke bawah. Default forward-nya kita uncheck. Di sini kita harus setting dulu security profile-nya. Jadi kita lanjut ke menu wireless. Terus kita ke menu security profile, kita tambah dulu. Dan di sini masuk ke menu general dan name-nya sesuai keinginan. Di sini kita tulis profile Anto. Dan modenya kita ganti menjadi dynamic key dan kita checklist untuk WPA PSK dan WPA 2 PSK. Dan di sini kita masukkan kata sandi sesuai keinginan kita sendiri ya. Kita play terus lalu oke. Dan kita balik lagi ke menu interface-nya. Untuk security profile-nya kita ganti sesuai yang tadi kita udah buat. Di sini kita pilih security profile-nya yang sudah kita buat tadi, profile Anto.
Lalu kita ke menu WPS modenya, kita disable WPS modenya. Lalu kita apply dan oke. Kita lanjut ke menu IP. Dan di sini kita lanjut ke menu DHCP client dan di sini kita tambah interface-nya, kita pilih header 1. Di sini kita pilih IP, lalu pilih menu DHCP server dan pilih DHCP setup. Di sini DHCP setupnya kita next dan next lagi, next. Kita ke menu IP, kita pilih DHCP client. Di sini kita pilih Ether 1, kita pilih, lalu oke. Lalu kita ke menu address list. Di sini kita tambahin untuk address IP-nya. Interface-nya kita ganti menjadi Ether 2. Untuk address-nya, IP address-nya kita isi 192.1.1 dan .5/24, kita apply lalu oke. Dan di sini kita tambah lagi. Video yang kan IP address yang tadi tambahkan lagi IP address-nya ya, di setting dulu. Ya. Address-nya untuk Ether 1 setting jadi 192.168.2.1. Kita ganti interface-nya menjadi Wipianto tadi yang bridge itu. Lalu klik apply, lalu klik OK. Setelah setting, kita ganti jadi bridge yang tadi. Sini klik next saja. Ini. Klik bridge-nya. Lalu next. Dia servernya next saja kalau di sini. Next saja. Listanya next.
sudah dibuat di HTTP server ini masih merah karena belum connect. Sekarang sudah terkoneksi, sudah berubah teksnya menjadi diskoneksi. Udah jadi hitam, tadinya merah. Lalu kita cek di interface list. Sudah terlihat ya koneksi ini. Kita cek IP di HTTP server. Interface lihat ini IP atasnya yang sudah disetting tadi di wireless depan cek dan itu sudah auto proses selesai. Jadi kita sudah mendapatkan wireless yang didapat dari FPB dari bridge yang di bridge wifi atau koneksinya sudah mulai terlihat yang menandakan koneksi sudah selesai berhasil dibuat. Setelah kita cek di root listnya itu sudah ada, sudah statusnya sudah boom, IP address sudah ada, menandakan kita sudah selesai setup wireless kita. Saya Muhammad Ferdiansyah dari kelas 17 3C07 ingin melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu ini saya akan menjelaskan tentang access list. Berikutnya kita masuk ke videonya. Di sini ada videonya, saya menjelaskan tentang di menu wireless dan masuk ke menu registration access list. Saya jalankan videonya. Nah, di sini pertama-tama yang harus perlu diperhatikan ini registration ini dimana semua yang terhubung dalam jaringan wifi ini ada di sini, semua yang sudah terhubung. Saya akan contohkan teman saya memasuki jaringan wifi di sini, yaitu dengan SSID-nya itu wifi Anto. Nah, ini berikutnya. Ini punya teman saya yang terhubung. Akan saya berikan contoh salah satu yang ini untuk masukkan ke menu access list. Yang menu access list ini yang bisa dapat akses wifi aja. Jadi di sini
di registrasi ini masih bisa terhubung. Jika udah kita masukkan ke access list, hanya beberapa yang terhubung doang yang diizinkan untuk mengakses internetnya atau wifi. Berikutnya ini saya udah mengcopy dari addressnya ke menu access list, dan berikut ini di sini saya mencentang default forward dan uncentang untuk default authentication. Fungsinya di sini untuk jadi authentication tidak perlu lagi. Jadi semua yang perangkat yang ingin terhubung ke dalam jaringan wifi ini nggak bisa, hanya beberapa perangkat yang ada di access list doang. Addressnya ya, untuk addressnya kayak ini kan tadi saya udah menjelaskan di sini access listnya itu kita ngambil dari yang registration itu yang udah terhubung ke jaringan kita. Kalau jadi jika ada penyusup yang mencoba masuk ke wifi jaringan kita, nggak bisa sembarangan. Kita tahu gitu. Jadi ini juga nggak bisa masuk sembarangan. Kita bisa akses tertentu doang, hanya orang-orang yang tertentu dan di perangkat jaringan tertentu. Berikutnya saya lanjutkan. Nah, di sini ke menu akses ini dia nih address yang sudah saya copy dari registration ke menu access list, udah saya copy. Untuk copy addressnya sih gampang ya. Untuk dari menu registration, klik make addressnya, lalu klik menu copy address, copy to access list. Nah, ini link ini yang hanya dapat jaringannya, hanya yang dapat koneksi akses internet dari wifi Anto dengan MAC address ini. Ya, sekian dari penjelasan saya. Untuk kata-katanya yang kurang dan juga banyak salahnya ya mohon dimaafkan. Kiranya itu aja.